pada pelajaran akidah akhlak dengan mata pelajaran materi akidah Islam. Untuk akidah Islam ini, kita di alam dunia ini ada langit, ada bumi, dan ada manusia. Dan manusia ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi nabi, kalau sekarang ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi kiai, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi insinyur, ada yang jadi presiden, ada yang jadi bupati, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi petani. Nah, itu semua di antara mereka punya karya cipta. Nah, tentunya untuk membuat karya cipta itu butuh keilmuan. Dan keilmuan itu bukan hasil karya cipta manusia seutuhnya. Itu ada zat-zat lain atau unsur-unsur lain yang membantu. Nah, itu siapa? Matahari terbit dari timur, terbenam ke barat. Demikian juga air laut ada pasang, ada surut. Siapa yang menggerakkan? Nah, terus di langit kalau malam terlihat bulan, terlihat bintang. Kalau kita hidup ini bisa bernapas, ada udara, ada oksigen. Kalau kita tidak bernapas berarti tidak bisa hidup. Nah, siapa yang hidupkan itu? Mari kita pelajari bersama akidah Islam ini sebagai keyakinan kita kalau kita memang umat Islam. Nah, tentunya kita pernah lahir, kita tidak langsung besar seperti ini, tidak langsung MTS, pernah SD, pernah TK, dan pernah PAUD, pernah bayi kalau rohaniah bilang. Nah, tentunya itu bertahap. Nah, siapa yang membesarkan? Pak Mane, Bapak Ibu hanya sekedar memelihara, memberi makan, memandikan agar tetap sehat, agar tetap bisa tumbuh dan berkembang. Siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan? Karena manusia tidak hidup terus, juga mati karena pernah lahir juga pernah. Berdoa dulu, jangan lupa berdoa. Ulima tolong dipimpin doanya. Di tempat duduk siap dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita nyanyi bersama lagu yang berjudul Bismillah. Silakan nyanyi bersama-sama dipimpin Sofia. 3, 2, 1. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Tujuan kita bersama adalah pertama, kalian nanti setelah nanti mempelajari, membaca materi, mendengarkan penjelasan dari Pak Ajab, diharapkan kalian semua dapat memahami, mengerti, dan menghayati pengertian dan nilai-nilai akidah Islam. Terus yang kedua, setelah kalian mempelajari materi dan mendengarkan penjelasan dari Pak Tajab, diharapkan kalian dapat menyebutkan cara memperkuat akidah Islam dengan baik dan benar.
Terus yang ketiga, kalian nanti mampu menyajikan data dan fenomena kebenaran akidah Islam. Untuk selanjutnya, nanti langkah-langkah ini pembukaan atau nanti acara intinya, kegiatan inti nanti kalian perhatikan video dari pembelajaran ini. Terus kemudian nanti kalian berdiskusi. Ya, untuk berdiskusi nanti Pak Cajar buat kelompok. Nanti kelompok 1 dipimpin oleh Desi, terus kelompok 2 oleh Amel, terus kelompok 3 oleh U5, terus kelompok 4 oleh Sofia. Nanti anggotanya memilih ya, Hana atau Siti atau Rahmania. Silahkan berdiskusi dengan sebaiknya, kumpul berkelompok pada kelompoknya masing-masing. Untuk kita mulai kegiatan ini, silahkan kalian tonton video ini. Wow, dan masih banyak lagi. Ribuan kali. Kalau dewa petir seperti apa? Tinggi, besar, suaranya meledak. Kalau dewa awan, ulang. Tingginya lompat, bisa berubah bentuk dan suaranya berat. Wah, dewa-dewa itu sama juga dengan Tuhan ya? Ya iyalah. Nah, ini Mira, Tuhan itu dewa-dewa. Oke, tadi kan sudah dibentuk kelompok diskusi. Nah, kelompok 1 tadi diketuai oleh Desi. Soalnya ini Desi kelompok kuning, silakan diambil. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat kalian jika orang yang beranggapan bahwa dunia terbentuk sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Jelaskan alasan kalian. Silakan Desi kelompok kuning dipimpin, didiskusikan. Kemudian kelompok kedua, kelompok hijau transparan. Ini dipimpin oleh Amel. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian jika Tuhan semesta alam berjumlah lebih dari 1? Dijawab bersama kelompoknya. Cari anggotanya ya. Kemudian kelompok putih, soal ketiga dipimpin oleh U5. Pertanyaannya, apa saja contoh perilaku orang yang mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari? Silakan U5 dipimpin kelompoknya. Selanjutnya kelompok hijau putih dipimpin Sofia. Pertanyaannya, carilah fenomena-fenomena dalam kehidupan tentang kebenaran akidah Islam. Jelaskan argumen kalian. Silakan Sofia dipimpin kelompoknya untuk mendiskusikan. 5 menit ya, didiskusikan, nanti dipresentasikan. Apa jawaban dari kelompok 1? Yaitu dunia isinya terbentuk sendiri tanpa ada menciptakan, merupakan pemikiran orang-orang ateis maupun orang-orang yang terlalu
membuktikannya dan berujung untuk tidak bisa membuktikan secara ilmiah bahwa Sang Pencipta itu ada. Tentu anggapan yang seperti ini jelas salah kaprah dan menunjukkan bahwa orang yang beragaman seperti itu merupakan orang yang dalam tanda-tanda tidak atau belum diberi hidayah oleh Sang Pencipta. Dunia dan seisinya ini tentu ada yang diciptakan dunia dan seisinya ini tentu ada maksud dan tujuan dari Sang Pencipta, antara lain guna membuat hambanya bersyukur dan kagum atas segala kekuasaan dan ciptaan Sang Pencipta. Karena seperti yang kita ketahui, dari 100% alam semesta ini, katanya manusia belum bisa bepergian ke galaksi lain. Terbatasnya pemikiran manusia jelas tidak akan mampu menunjukkan bahwa Allah merupakan Sang Pencipta jagat raya. Yang mampu menunjukkan bahwa Allah merupakan Sang Pencipta jagat raya hanyalah keimanan dan kepercayaan. Terima kasih. Hasil diskusinya nanti Pak Sajak nempel di dinding ya. Amel, silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pertanyaannya apa, hasil diskusinya, jawabannya apa, disampaikan. Bagaimana pendapat kalian jika Tuhan semesta alam berjumlah lebih dari satu? Bahwa Tuhan adalah pencipta, makhluk, dan segala yang ada di dalam semesta. Kepercayaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan sendiri kembali lagi pada kepercayaan yang kita percaya, yakini dan juga imani. Adanya yang saya imani dan saya anut adalah bahwa sesungguhnya Allah itu ahad. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi saya hanya mempercayai sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ikhlas 1-4 tercantum di sana bahwa Allah itu ahad atau satu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Inilah inti dari tauhid, mengesalkan Allah, menyingkirkan segala anggapan mengenai kemungkinan lain dari ahadnya. Oleh karena itu cukuplah kita percaya dengan apa yang kita harusnya percayai. Janganlah memikirkan atau bertanya hal lebih jauh dari bahkan menyimpang dari apa yang kalian telah miliki selama ini. Apa saja contoh perilaku orang yang mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yaitu contoh orang yang mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Beribadah dengan ikhlas. 2. Selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menjalankan sesuatu yang diperintahkan Allah dengan bersungguh-sungguh. 4. Menjauhi diri dari perbuatan syirik. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 4 itu: carilah fenomena-fenomena dalam kehidupan tentang kebenaran akidah Islam. Jelaskan argumen kalian. Jawabannya yaitu: akidah Islam adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada para malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah disahih tentang prinsip-prinsip agama. Perkara-perkara yang gaib, beriman pada apa yang menjadi ijma atau konsensus. Di Amerika telah dilakukan percobaan seorang wanita tidak berjilbab dan berpakaian seksi yang melewati sekelompok laki-laki jalanan. Maka perempuan tersebut digoda oleh para lelaki tersebut. Pada kesempatan lain, wanita yang sama tersebut menggunakan jilbab dan menutup aurat. Saat dia melewati sekelompok laki-laki jalanan, ternyata mereka lebih menghormati perempuan tersebut dan tidak menggodanya. 4. Allah melarang manusia memakan daging babi karena ternyata setelah diteliti dalam daging babi terdapat banyak racun dan penyakit. 5. Allah melarang manusia mendekati bahkan melakukan zina
karena dapat mengundang pertengkaran dan bahkan penyakit menular yang sangat berbahaya. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Selanjutnya, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada materi akidah Islam, ini ada refleksi untuk kalian. Setelah kalian belajar materi akidah Islam, coba jawab pertanyaan berikut. Ini pertanyaan ini untuk pribadi ya, mandiri. Silakan nanti jadi PR di rumah. Ini soal pertama, apa yang kalian lakukan untuk memantapkan keyakinan pada kebenaran akidah Islam? Dicatat ya. Yang kedua, apa yang kalian lakukan jika ada orang yang kamu kenal mengaku mukmin tapi tidak melakukan rukun Islam dan berbuat baik kepada sesama? Silakan nanti dikerjakan di rumah. Mari kita simpulkan bersama materi akidah Islam ini. Akidah secara bahasa adalah ikatan atau perjanjian yang pokok. Yang kedua, akidah Islam adalah segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman jiwa berdasarkan ajaran Islam. Yang ketiga, nilai-nilai yang dapat diambil dari mempelajari dan mengamalkan akidah Islam: A. Memperoleh ketentraman jiwa. B. Teguh pendirian dalam menegakkan akidah. C. Tidak mudah terpengaruh oleh gejolak dunia. D. Santun dalam bersikap dan bertutur kata. E. Telah akan masuk surga jika selalu berpegang teguh pada akidah Islam. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan pengamalan akidah Islam diantaranya: A. Melaksanakan sholat 5 waktu dan beramal soleh. B. Selalu meningkatkan amal soleh. C. Meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan D. Menghindarkan diri dari kemusyrikan. Dasar hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan mempelajari akidah Islam antara lain: A. Menunjukkan pada manusia mana hal yang benar dan yang salah. B. Mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat. C. Menjadikan manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian, mari kita akhiri dengan berdoa membaca hamdalah, dipimpin oleh Hana. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.